Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ambar, pengampu mata kuliah AMDAL. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil menelaah dari observasi saya di lapangan tentang mengenai turap yang berada di lokasi Umpan Sari di areal Universitas Lancang Kuning. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herawati BR Ginting dengan NIM 2354251034, jurusan Kehutanan. Mempresentasikan hasil menelaah yang berjudul Analisis Dampak dan Pengelolaan Kerusakan Turap di belakang via Universitas Lancang Kuning. Turap dibangun untuk menahan tekanan tanah pada lereng di belakang via Universitas Lancang Kuning agar tidak terjadi longsor dan menjaga stabilitas lahan di sekitar jalan, kampus. Namun, berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi saya di lapangan, turap mengalami kerusakan dan sebagian struktur mengalami kemiringan, bahkan roboh, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kondisi lereng dan aktivitas bangunan penahan tanah tersebut. Hasil pemantauan atau observasi saya secara langsung mengenai turap tersebut, ada beberapa yang saya temui secara langsung, yaitu yang pertama, turap masih mengalami kerusakan atau roboh. Yang kedua, lereng di belakang turap itu masih menunjukkan tanda-tanda erosi. Yang ketiga, beberapa area pada lereng tersebut minim vegetasi atau terlihat gundul vegetasi. Yang keempat, yaitu terdapat bekas longsoran tanah pada bagian atas lereng. Yang kelima, sistem drainase airnya itu masih belum terlihat optimal. Yang keenam itu, pada musim hujan masih ibaratkan terjadi peningkatan pada permukaan pergerakan tanah di bagian lereng turap tersebut. Dari yang aku temukan semua, terjadi permasalahan pada turap tersebut, otomatis jika hujannya itu deras, pasti sudah jelas keberadaan tanah yang berada di lereng sudah pasti longsor dan akan menyebar pada ke areal jalan atau ke rumah-rumah yang di lingkungan sekitar lokasi tersebut dan dapat mengganggu atau merusak aktivitas pada orang yang beraktivitas di areal tersebut. Nah, di sini kita harus pentingnya bagi kita yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi yang kita bayangkan itu di areal tersebut. Sebab kerusakan turap tersebut ada faktor teknis. Yang pertama itu kemungkinan dimensi dan kekuatan turap tersebut tidak sesuai dengan beban yang diterima. Yang kedua itu kurangnya sistem drainase di belakang turap, atau bisa dikatakan di belakang turap tersebut belum memiliki drainase air yang optimal. Yang ketiga itu pondasi atau konstruksi turap tersebut diduga kurang sesuai dengan kondisi lereng gitu. Karena yang saya lihat dari turap tersebut, mulai dari hasil yang telah jadi itu ada memiliki kemiringan sehingga bisa dikatakan rawan menjadi roboh. Nah, ada juga faktor lingkungannya, seperti itu terjadi curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah jenuh air. Dan yang kedua itu erosi lereng akibat minimnya vegetasi penutup. Dari hasil yang saya lihat itu juga pada turap tersebut vegetasinya tidak sama sekali ada atau gundul. Jadi di situ tuh butuh yang bisa dikatakan untuk menahan tanah, yaitu penanaman vegetasi dan juga seperti pohon-pohon atau bambu yang berakar serabut. Yang ketiga itu kemiringan lereng yang cukup curam sehingga meningkatkan resiko longsor yang berkelanjutan. Permasalahan utamanya itu ada tiga. Yang pertama, penurunan stabilitas lereng, kerusakan jalan, dan drainase air yang kurang optimal, ancaman terhadap lingkungan atau bangunan. Yang kedua itu permasalahan lingkungan, hilangnya vegetasi, kerusakan habitat, dan menurunnya produktivitas tanah. Yang ketiga, permasalahan keselamatan, resiko keselamatan pada areal tersebut meningkat, serta kerugian ekonomi. Konsep yang saya tawarkan, yang pertama itu pendekatan teknik sipil, yaitu membersihkan material longsoran tersebut. Poin yang kedua itu perbaikan bangunan ulang turap. Yang poin ketiga itu menanam atau penambahan fondasi yang lebih dalam. Yang keempat itu memasang gear atau testel sebagai perkuatan lereng.
Nah, ada juga bagian konsep yang kedua itu yaitu merestorasi vegetatif. Poin yang pertama itu menanam rumput fatiar atau akar wangi. Yang kedua itu menanam tanaman penutup tanah yang berakar berserabut. Yang ketiga itu menanam bambu, sengon, trambesi, mahoni, ketapang, dan pulai. Nah, ada juga konsep yang ketiga yang saya tawarkan yaitu konservasi tanah dan air. Poin yang pertama itu pembuatan saluran drainase air yang baik dan optimal. Yang kedua, poin kedua itu pengendalian limpasan air hujan. Konsep yang ketiga itu yaitu konservasi tanah dan air. Poin yang pertama itu pembuatan saluran drainase air yang baik atau optimal. Yang kedua, pengendalian limpasan air hujan. Yang ketiga, pemeliharaan drainase secara berkala. Nah, itulah konsep yang saya tawarkan untuk turap tersebut. Rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Yang pertama itu pemantauan kondisi turap. Yang kedua itu pemantauan stabilitas lereng. Yang ketiga itu pemantauan drainase air yang baik. Yang keempat itu pemantauan erosi. Yang kelima, pemantauan vegetasi. Yang keenam itu pemantauan pembangunan via agar tidak terjadi roboh terhadap bangunan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi atau pemantauan saya secara langsung di lapangan ini, turap yang di belakang via areal Universitas Lancang Kuning diduga disebabkan oleh kesalahan teknis, tanah tekanan yang tinggi, kondisi lereng yang curam, kurang optimalnya sistem drainase air, serta rendahnya perlindungan vegetasi pada lereng tersebut. Upaya yang disarankan yaitu adalah melakukan restorasi lereng secara terpadu melalui perbaikan struktur turap, pengelolaan drainase air yang optimal, dan revegetasi lereng dengan stabilitas lahan dapat dipulihkan dan kejadian pun tidak serupa dan tidak terulang lagi seperti yang sebelum-sebelumnya atau terulang kembali. Nah, itulah presentasi saya mengenai turap yang berada di areal Universitas Lancang Kuning. Jika ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.